terpaksa menikahi bule lumpuh, anak majikanku sendiri, demi melunasi seluruh utang ibu. Namun, saat malam pertama, hal mengejutkan terjadi. Ternyata, Isna, seorang wanita muda berusia 24 tahun dengan kulit sawo matang dan senyum yang jarang terlihat belakangan ini, sedang sibuk membersihkan meja makan. Tangannya bergerak cepat, namun pikirannya melayang jauh dari dapur bersih ini, jauh dari Amerika. Ia mengingat ibunya, Bu Sari, yang terbaring lemah di sebuah rumah sakit kecil di Jakarta. Utang pengobatan ibunya kini menumpuk, mencapai angka yang mustahil baginya untuk dibayar. Setiap kali telepon berdering dan suara ibunya terdengar lemah di ujung sana, Isna merasa seperti dinding penjara semakin menutup dirinya. Ia hanya seorang ART, pekerja rumah tangga biasa yang bekerja siang malam di rumah keluarga kaya ini. Gajinya cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak pernah cukup untuk melunasi utang-utang yang semakin menumpuk. Isna. Panggilan tajam Nyonya. Anderson membuyarkan lamunannya. Isna buru-buru menoleh. Ya, Bu? Nyonya Anderson, seorang wanita paruh baya dengan rambut pirang yang selalu tersisir rapi, berdiri di ambang pintu dapur. Di wajahnya ada ekspresi campuran antara simpati dan keputusan bisnis dingin yang membuat Isna merinding. Kita perlu bicara, katanya singkat, lalu berbalik menuju ruang tamu tanpa menunggu jawaban. Isna menelan ludah. Ia mengikuti majikannya. Dengan langkah gugup, jantungnya berdebar-debar. Apakah ia telah melakukan kesalahan? Atau apakah ini tentang surat-surat tagihan yang terus-menerus ia sembunyikan di laci kamarnya? Ruang tamu luas itu terasa lebih besar dan lebih dingin daripada biasanya ketika Isna duduk di kursi depan Nyonya Anderson. Wanita itu menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca, lalu meletakkan secangkir teh di hadapan Isna. Kau sudah bekerja dengan baik selama ini, kata Nyonya Anderson, mulai pelan-pelan. Namun, aku tahu, ada masalah besar yang kau hadapi. Isna membeku. Jadi, majikannya sudah tahu soal utang ibunya? Aku bisa membantu, lanjut Nyonya Anderson. Nada suaranya lebih tegas. Tapi ada syaratnya. Isna menatapnya tak percaya. Syarat apa, Bu? Nyonya Anderson menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Alex, anakku membutuhkan istri. Bukan karena cinta, tapi karena alasan praktis. Kau bisa menikahinya, dan sebagai imbalannya, aku akan melunasi semua utang ibumu. Plus, kau akan mendapatkan tunjangan bulanan setelah pernikahan. Isna tercekat. Pikirannya kosong. Menikahi Alex? Anak laki-laki majikannya yang lumpuh akibat kecelakaan mobil beberapa tahun lalu? Pria bule kaya yang hampir tidak pernah ia ajak bicara? Ini terdengar seperti lelucon yang buruk. Kenapa aku? Tanyanya akhirnya, suaranya bergetar. Karena kau butuh bantuan, dan aku butuh seseorang yang bisa menjaga Alex. Itu saja, jawab Nyonya Anderson tanpa basa-basi. Keputusan ada di tanganmu. Tapi ingat, waktu ibumu tidak banyak. Isna menundukkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. Ia merasa seperti seekor tikus yang terjebak dalam labirin tanpa jalan keluar. Jika ia menolak, ibunya mungkin tidak akan selamat. Jika ia menerima, harga dirinya akan hancur. Namun, apa pilihan lain yang ia miliki? Di tengah kebekuan hatinya, Isna akhirnya mengangguk pelan. Baik, Bu. Aku setuju. Nyonya Anderson tersenyum tipis, seolah lega bahwa urusan ini telah selesai. Bagus, kita akan atur segalanya segera. Namun, di balik senyum dingin itu, Isna tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawanya pada petualangan emosional yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Hidupnya, sejak saat itu, tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Isna duduk di kursi kayu sederhana di kamarnya yang kecil, memandangi secarik kertas di tangannya. Itu adalah surat perjanjian pernikahan, sudah ditandatangani oleh Nyonya Anderson. Setiap kata dalam dokumen itu terasa seperti rantai besi yang semakin mengikatnya pada nasib yang tidak ia pilih. Pikirannya berputar-putar,
mencoba membayangkan bagaimana rasanya hidup bersama seorang pria asing. Seorang pria bule kaya yang lumpuh dan dingin. Besok, katanya dalam hati, besok aku akan bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Isna merapikan diri dengan cemas. Ia mengenakan pakaian rapi yang biasa ia pakai saat bekerja, tapi kali ini ia merasakan tekanan yang berbeda. Ini bukan sekadar hari kerja biasa. Hari ini, ia akan bertemu calon suaminya, Alex Anderson, putra majikannya yang hampir tak pernah meninggalkan kamarnya. Nyonya Anderson membawa Isna ke ruang keluarga, tempat Alex sedang duduk di kursi rodanya. Ruangan itu luas, dipenuhi furnitur mahal dan lukisan-lukisan abstrak yang membuat Isna merasa semakin kecil. Ketika matanya bertemu dengan sosok Alex, jantungnya berdebar lebih cepat dari yang ia antisipasi. Alex tampak tampan, meskipun ada bayangan muram di wajahnya. Rambut pirangnya acak-acakan, matanya biru dingin menatap lurus ke depan tanpa benar-benar melihat. Ia mengenakan kemeja longgar yang menutupi tubuhnya yang kurus, hasil dari bulan-bulan panjang tanpa banyak aktivitas fisik. Posturnya tegak, tapi ada aura kekakuan yang sulit dijelaskan. Seolah-olah ia sedang berusaha keras untuk tetap terlihat kuat meskipun dunia telah menjatuhkannya. Alex, panggil Nyonya Anderson pelan. Ini Isna, kau tahu, tentang rencana kita. Alex hanya mengangguk sekilas, tanpa menoleh ke arah Isna. Matanya tetap fokus pada titik kosong di lantai, seolah-olah ia tidak tertarik sedikit pun pada kehadiran wanita muda di depannya. Isna merasa canggung. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, dengan suara pelan, ia mencoba memperkenalkan diri. Halo Pak Alex, saya Isna. Alex akhirnya menoleh, tatapannya menyapu wajah Isna dengan cepat, datar, dan tanpa emosi. Ya, jawabnya singkat, lalu kembali diam. Nyonya Anderson menghela napas, lalu berdiri. Baiklah, aku tinggal kalian berdua. Kenalanlah. Ia meninggalkan ruangan dengan langkah-langkah mantap, meninggalkan Isna dan Alex sendirian di tengah ketegangan yang nyaris bisa dirasakan. Selama beberapa detik, tidak ada yang bicara, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan memenuhi ruangan. Isna merasa seperti berada di ujian yang tidak ia persiapkan sama sekali. Apa yang harus ia katakan? Bagaimana cara memulai percakapan dengan seseorang yang tampak begitu tertutup? Jadi, Isna mencoba lagi, berusaha terdengar ramah. Bagaimana kabarmu? Alex menyeringai tipis, sebuah ekspresi yang lebih mirip sindiran daripada senyuman. Apa menurutmu jawabannya penting? Katanya dingin. Kau tahu kondisiku, kan? Aku lumpuh, tidak bisa kemana-mana, dan sekarang ibuku memaksaku menikahimu. Demi alasan praktis. Isna tersentak mendengar nada suaranya. Kata-katanya menusuk seperti pisau, langsung dan tanpa basa-basi. Namun, di balik nada kasarnya, Isna bisa merasakan sesuatu yang lain. Rasa sakit yang mendalam, kemarahan yang terpendam, dan mungkin juga kekecewaan. Aku tidak bermaksud apa-apa, ucap Isna pelan, mencoba menjelaskan. Aku hanya mencoba berteman. Berteman? Alex tertawa pendek, pahit. Tidak ada gunanya. Tidak ada yang peduli padaku. Semua orang hanya memanfaatkanku, termasuk kau. Kata-kata itu membuat Isna terdiam. Ia tahu bahwa Alex tidak salah. Dalam situasi ini, ia memang terlihat seperti orang yang hanya ingin memanfaatkan Alex demi melunasi utang ibunya. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Ia tidak memiliki pilihan lain. Maaf jika aku terkesan seperti itu, kata Isna akhirnya. Suaranya lembut namun tegas. Tapi aku di sini bukan karena aku ingin memanfaatkanmu. Aku hanya ingin menyelamatkan ibuku. Untuk pertama kalinya, Alex menatap Isna lebih lama. Ada kilatan rasa penasaran di matanya, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Menyelamatkan ibumu ya, katanya, nada suaranya sedikit lebih lembut. Apa bedanya dengan memanfaatkan aku? Isna menundukkan kepala, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa berharap bahwa Alex akan mengerti.
meskipun ia sendiri tidak yakin apakah ia benar-benar pantas dimengerti. Setelah beberapa saat, Alex akhirnya berbicara lagi. "Baiklah, kalau kau memang serius, kita bisa menjalani ini. Tapi jangan berharap lebih dariku. Aku tidak akan menjadi suami yang baik. Aku bahkan tidak bisa berjalan." Isna mengangguk pelan. "Aku mengerti." Alex tidak berkomentar lagi. Ia memutar kursi rodanya, lalu meninggalkan ruangan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Isna duduk diam, merasa campuran antara lega dan cemas. Pertemuan pertama mereka tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Alex jelas bukan pria yang mudah didekati, dan hubungan mereka pasti tidak akan mudah. Namun, di balik sikap dingin Alex, Isna merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, luka yang belum sembuh, amarah yang belum terselesaikan, dan mungkin juga kerinduan akan kebahagiaan yang hilang. Ia tidak tahu apakah ia bisa mengubah pandangan Alex tentang hidup, tapi ia tahu satu hal. Perjalanan ini tidak akan mudah. Langit kelabu menyelimuti pagi itu ketika Isna dan Alex berdiri di depan seorang pendeta di sebuah gereja kecil di pinggiran kota. Gereja itu sederhana, dengan kursi-kursi kayu tua dan bunga-bunga segar yang diletakkan di altar. Tidak ada tamu, undangan selain Nyonya Anderson dan beberapa staf rumah tangga yang dipilih secara selektif. Suasana terasa hampa. Tidak ada tawa, tidak ada sorak-sorai, hanya bisikan angin musim gugur yang menembus jendela kaca. Isna mengenakan gaun putih sederhana yang dipinjamkan oleh Nyonya Anderson. Gaun itu terlalu besar untuk tubuhnya yang mungil, namun ia mencoba tersenyum tipis meski hatinya dipenuhi rasa takut dan ragu. Di sebelahnya, Alex duduk di kursi rodanya, wajahnya tanpa ekspresi, matanya biru dingin menatap lurus ke depan. Ia tampak seperti patung marmer yang tidak memiliki kehidupan. "Apakah kalian bersedia menjalani hidup bersama dalam suka dan duka?" tanya pendeta dengan suara pelan. Penuh hormat, Isna menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Ya," katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Alex hanya mengangguk sekilas, tanpa berkata apapun. Tidak ada cincin pernikahan, tidak ada janji romantis. Hanya dua kata singkat yang mengikat mereka dalam ikatan yang sama sekali tidak mereka inginkan. Setelah upacara singkat itu selesai, mereka meninggalkan gereja tanpa perayaan atau ucapan. Selamat. Hujan mulai turun ketika mobil mewah keluarga Anderson membawa mereka kembali ke rumah megah di pinggiran kota. Isna duduk di kursi belakang, diam, sementara Alex tetap fokus memandangi jendela basah yang memantulkan bayangan muramnya. Malam, pertama mereka tiba tanpa banyak bicara. Kamar tidur utama yang luas telah disiapkan untuk mereka. Tempat tidur king size dengan selimut sutra putih tampak begitu asing bagi Isna. Ia duduk di tepi tempat tidur, meremas-remas tangannya, sementara Alex duduk di kursi rodanya di sudut ruangan, memandangi lampu meja yang redup. "Kau bisa tidur duluan," kata Alex akhirnya. Suaranya datar tanpa emosi. "Aku akan tetap di kursiku." Isna mengangguk pelan, meskipun ia tahu bahwa tidur adalah hal terakhir yang bisa ia lakukan malam ini. Hatinya dipenuhi kecemasan. Bagaimana mungkin ia bisa tidur di tempat yang sama dengan seorang pria yang bahkan tidak mau melihatnya? Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari keputusan yang ia buat. Setelah beberapa saat, Isna akhirnya merebahkan diri di tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Matanya terbuka lebar, mendengarkan suara-suara malam yang sunyi. Di sudut ruangan, Alex tetap duduk di kursi rodanya, matanya tertutup, tapi ia tidak tidur. Mereka berdua terjebak dalam kebisuan yang menyakitkan. Hubungan mereka bagaikan dua orang asing yang dipaksa tinggal bersama. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Isna mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas barunya sebagai istri Alex, meskipun hubungan mereka tetap tegang dan dingin. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, lalu membantu Alex dengan fisioterapi ringan yang direkomendasikan dokter. Namun, Alex jarang berbicara padanya, hanya memberikan instruksi singkat jika ia membutuhkan sesuatu. "Berikan aku air," kata Alex suatu pagi. Suaranya dingin seperti biasa. Isna buru-buru mengambilkan segelas air dari dapur, lalu menyerahkannya kepadanya.
Alex menerimanya tanpa ucapan terima kasih, minum dengan cepat, lalu meletakkannya di atas meja tanpa menatap Isna. Di tengah hari-hari yang monoton itu, Isna merasa semakin terisolasi. Keluarga Anderson jarang berada di rumah, dan para staf lainnya tampak enggan berinteraksi dengannya. Ia merasa seperti bayangan di rumah megah ini, hadir, tapi tidak diperhatikan. Namun, ada satu hal yang membuat Isna penasaran. Lukisan-lukisan abstrak yang menghiasi dinding rumah. Lukisan-lukisan itu tampak gelap dan suram, penuh garis-garis tajam dan warna-warna kelabu. Suatu hari, ia bertanya kepada Alex tentang lukisan-lukisan itu. Itu karya ibuku, jawab Alex singkat, tanpa menoleh. Kenapa semuanya terlihat suram? Tanya Isna hati-hati. Alex tertawa pendek, pahit. Karena itulah yang dia rasakan. Dunia ini suram, Isna. Tidak ada yang indah di sini. Isna terdiam. Kata-kata Alex terasa seperti cerminan dari jiwa yang hancur. Ia mulai menyadari bahwa di balik sikap dinginnya, Alex menyimpan rasa sakit yang sangat dalam. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Meskipun hubungan mereka masih tegang, ada momen-momen kecil yang mulai muncul. Suatu sore, ketika Isna sedang membersihkan ruang tamu, ia melihat Alex berusaha menjangkau sebuah buku di rak tinggi. Ia ingin membantunya, tapi ragu-ragu karena takut Alex akan menolak. Akhirnya, setelah beberapa detik ragu, Isna maju dan berkata, "Biarkan aku membantu." Alex menoleh, tampak terkejut sesaat, lalu mengangguk pelan. Isna mengambil buku itu dan menyerahkannya kepada Alex. Untuk pertama kalinya, Alex memberikan senyuman tipis, meskipun hanya sesaat. "Terima kasih," katanya pelan, hampir tak terdengar. Isna merasa lega. Meskipun hanya satu kata, itu adalah langkah kecil menuju hubungan yang lebih baik. Namun ia tahu bahwa jalan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Hujan deras memukul jendela kaca besar di kamar tidur utama, menciptakan irama yang menenangkan namun juga sedikit mengganggu. Isna duduk di tepi tempat tidur, memandangi bayangannya sendiri yang terpantul di cermin besar di sudut ruangan. Pikirannya dipenuhi oleh rasa cemas dan kebingungan. Malam pertama, sebuah istilah yang biasanya diasosiasikan dengan cinta, keintiman, dan harapan baru, terasa begitu kosong baginya. Alex masih duduk di kursi rodanya, seperti biasa, matanya tertuju pada hujan di luar jendela. Tubuhnya tampak tegang, seolah-olah ia juga merasakan ketidaknyamanan malam ini. Udara di antara mereka terasa lebih tebal daripada biasanya, dipenuhi oleh ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. "Kau tidak perlu khawatir," kata Alex tiba-tiba. Suaranya terdengar lebih lembut daripada biasanya. "Aku tidak akan menyentuhmu." Isna menoleh, terkejut mendengar suaranya. Aku tidak takut," katanya pelan, meskipun hatinya berkata lain. Alex tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang lebih mirip sindiran. "Bagus, karena kita sama-sama tahu bahwa ini bukan tentang cinta." Kata-kata itu menusuk hati Isna. Ia tahu bahwa Alex benar. Pernikahan mereka adalah transaksi bisnis murni. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Isna merasa bahwa Alex juga merasakan kekosongan yang sama dengannya. Setelah beberapa saat diam, Alex tiba-tiba berbicara lagi, kali ini dengan nada yang lebih rendah, lebih pribadi. "Kenapa? Kau mau menikah denganku?" tanyanya. Matanya masih tertuju pada hujan di luar. Isna terdiam sejenak. Pertanyaan itu datang begitu tiba-tiba, membuatnya bingung harus menjawab apa. Akhirnya, ia berkata pelan, "Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melunasi utang ibuku." Alex mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Namun, ada sesuatu dalam tatapannya yang berubah. Lebih lembut, lebih manusiawi. "Dan kau pikir aku punya pilihan lain?" Isna menatap Alex, terkejut mendengar nada suaranya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari pria yang selama ini tampak dingin dan acuh tak acuh. Ada kerapuhan di balik mata birunya,
sebuah luka yang belum sembuh. Apa maksudmu? Tanya Isna hati-hati. Alex menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berbicara, suaranya pelan tapi penuh emosi. Ibuku memaksaku melakukan ini. Dia bilang ini demi keluarga. Tapi aku tahu itu hanya untuk menyelamatkan harga dirinya. Semua orang menganggapku sebagai beban. Seseorang yang tidak berguna karena tidak bisa berjalan lagi. Isna mendengarkan. Dengan penuh perhatian, hatinya mulai tergerak. Ia tidak tahu bahwa Alex juga merasa terjebak dalam situasi ini, sama seperti dirinya. Dan aku tidak bisa melupakannya. Lanjut Alex. Suaranya bergetar. Kecelakaan itu salahku. Aku yang menabrak mobil itu. Aku yang membuat adikku meninggal dunia. Isna terdiam, merasa hancur mendengar pengakuan itu. Ia tidak tahu bahwa Alex menyimpan rasa bersalah yang begitu besar. Hatinya mulai terasa lebih ringan, seolah ia akhirnya memahami mengapa Alex selalu tampak begitu dingin dan tertutup. Setelah beberapa saat, Isna berdiri dari tempat tidur dan berjalan mendekati Alex. Ia merasa ragu-ragu, tapi akhirnya ia duduk di kursi kecil di dekat kursi roda Alex. Matanya bertemu dengan mata Alex, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang lebih dalam di sana. Kerapuhan, amarah, dan juga harapan. Ini bukan salahmu, kata Isna pelan, suaranya penuh keyakinan. Kecelakaan itu mungkin terjadi pada siapa saja. Kau tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk sesuatu yang tidak bisa kau kontrol. Alex menatap Isna, matanya penuh keraguan. Tapi adikku, dia meninggal karena aku. Isna menggeleng pelan. Aku tidak tahu apa yang kau rasakan, tapi aku tahu bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menyalahkan diri sendiri. Adikmu pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Kata-kata itu membuat Alex terdiam. Ia tidak pernah berbicara dengan seseorang seperti ini sejak kecelakaan itu. Selama bertahun-tahun, ia hanya menyimpan semua rasa bersalahnya sendiri tanpa ada yang mendengarnya. Tapi malam ini, Isna, wanita asing yang menjadi istrinya, telah memberikan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Pemahaman. Hujan di luar mulai mereda, dan suasana di kamar itu terasa lebih tenang. Alex akhirnya menundukkan kepala. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Terima kasih untuk mendengarkanku." Isna tersenyum tipis, hatinya terasa lebih ringan. "Aku di sini jika kau butuh bicara." Untuk pertama kalinya, mereka berdua merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah ikatan emosional yang mulai tumbuh di antara mereka. Meskipun pernikahan mereka dimulai tanpa cinta, malam itu membawa mereka satu langkah lebih dekat untuk saling memahami. Namun, mereka tahu bahwa ini hanyalah awal. Masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi, dan perjalanan mereka masih panjang. Tapi malam itu memberikan mereka harapan baru, bahwa mungkin di tengah kegelapan ada cahaya yang bisa muncul. Beberapa hari setelah malam pertama yang penuh emosi, suasana di rumah megah keluarga Anderson mulai berubah, meskipun perlahan. Isna dan Alex masih belum terikat dalam hubungan romantis, namun ada sesuatu yang baru di antara mereka. Kepercayaan. Mereka mulai berbicara lebih banyak, meskipun topiknya seringkali ringan, atau seputar rutinitas harian. Namun, di balik percakapan-percakapan itu, ada upaya untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Setiap pagi, Isna bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Ia tahu bahwa Alex tidak suka makanan manis, jadi ia selalu membuat telur rebus dan roti panggang dengan secangkir teh hijau. Pada awalnya, Alex hanya mengangguk pelan sebagai bentuk penghargaan, tapi lama-kelamaan ia mulai menyadari usaha Isna. Suatu pagi, ketika Isna meletakkan piring di depannya, Alex berkata pelan, "Terima kasih. Ini enak." Isna tersenyum tipis, senang mendengar kata-kata itu. "Kau harus memberitahuku kalau ada yang kau inginkan," katanya hati-hati. Alex mengangguk, lalu menambahkan, "Aku akan mencoba." Meskipun hanya beberapa kata, bagi Isna, itu adalah kemajuan besar. Hubungan mereka mulai bergerak dari ketegangan menuju sesuatu yang lebih nyaman, meskipun masih jauh dari sempurna.
Salah satu rutinitas penting mereka adalah sesi fisioterapi yang dilakukan Alex setiap sore. Dokter telah merancang program latihan sederhana untuk membantu melatih otot-otot kakinya agar tidak sepenuhnya atrofi. Awalnya, Isna hanya mengamati dari kejauhan, tetapi suatu hari ia memutuskan untuk membantu langsung. "Boleh aku bantu?" tanyanya suatu sore, ketika Alex tampak kesulitan menyelesaikan gerakan peregangan. Alex menoleh, ragu-ragu. "Kau yakin?" Isna mengangguk dengan mantap. "Aku bisa belajar." Dengan hati-hati, Isna membantu Alex melakukan gerakan-gerakan sederhana. Tangannya menyentuh lutut Alex, membimbingnya dengan lembut. Awalnya, Alex tampak canggung, tapi lama-kelamaan ia mulai merasa lebih nyaman. Ada sesuatu dalam sentuhan Isna yang menenangkan, sebuah kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak kecelakaan itu. "Kau baik-baik saja?" tanya Isna saat Alex tampak meringis karena rasa sakit. "Iya," jawab Alex pelan, meskipun napasnya sedikit tersengal. "Ini terasa lebih mudah jika kau di sini." Pujian itu membuat Isna tersenyum. Ia tahu bahwa ini bukan tentang fisioterapi semata, tapi tentang mendukung Alex secara emosional. Bagi Alex, kehadiran Isna memberikan motivasi yang ia butuhkan untuk terus berusaha. Saat-saat seperti ini seringkali menjadi momen bagi mereka untuk berbagi cerita tentang masa lalu. Suatu sore, ketika mereka duduk di ruang tamu setelah sesi fisioterapi, Isna mulai bercerita tentang hidupnya di Indonesia. "Aku lahir di sebuah desa kecil di Jawa Timur," katanya pelan, matanya menerawang jauh. "Ibuku adalah seorang penjahit, dan ayahku bekerja di ladang. Kami hidup sederhana, tapi bahagia." Alex mendengarkan dengan penuh perhatian. "Kenapa kau memutuskan pergi ke Amerika?" Isna menundukkan kepala, suaranya bergetar sedikit. "Ibuku sakit parah, dan kami tidak punya cukup uang untuk biaya pengobatannya. Aku harus mencari cara untuk membantunya." Alex mengangguk pelan, matanya penuh empati. "Jadi, kau rela meninggalkan segalanya demi ibumu?" "Iya," jawab Isna, lalu tersenyum tipis. "Dan kau? Apa yang kau lakukan sebelum kecelakaan itu?" Untuk beberapa saat, Alex terdiam. Topik ini masih menyakitkan baginya, tapi ia merasa bahwa ia bisa membuka diri kepada Isna. "Aku dulu seorang insinyur sipil. Aku bekerja di proyek-proyek besar, seringkali hingga larut malam. Kecelakaan itu terjadi ketika aku pulang dari rapat malam bersama timku." Isna menatapnya dengan penuh simpati. "Pasti sulit bagimu untuk kehilangan segalanya begitu cepat." Alex tersenyum getir. "Ya, sangat sulit. Tapi, entah kenapa aku merasa lebih mudah menghadapinya sekarang. Mungkin karena ada kau." Kata-kata itu membuat Isna terkejut, tapi juga senang. Ia tidak menyangka bahwa Alex akan mengucapkan hal seperti itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hubungan mereka mulai berarti sesuatu. Selain fisioterapi, Isna juga mulai memperkenalkan Alex pada aktivitas baru yang bisa dilakukan di kursi roda. Suatu hari, ia membawa selembar kertas gambar dan pensil warna ke ruang tamu. "Mau mencoba menggambar?" tanya Isna, menawarkan alat-alat itu kepada Alex. Alex tertawa pendek. "Aku tidak bisa menggambar. Siapa bilang kita bisa mencobanya? Anggap saja ini hiburan." Dengan ragu-ragu, Alex mulai mencoret-coret di atas kertas. Awalnya hasilnya acak-acakan, tapi lama-kelamaan ia mulai menikmatinya. Isna duduk di sampingnya, ikut menggambar dan tertawa ketika Alex mencoba menggambar pohon yang terlihat seperti jamur. "Inilah bakatmu," kata Isna sambil tertawa. Alex tersenyum, sebuah ekspresi yang jarang terlihat di wajahnya. "Mungkin aku bisa menjadi seniman buruk di masa tua." Momen-momen kecil seperti ini mulai menjadi bagian dari kehidupan mereka. Meskipun masih ada ketegangan dan rasa canggung di sana-sini, hubungan mereka mulai terasa lebih alami. Mereka mulai saling bergantung, tidak hanya secara fisik, tapi juga emosional. Suatu malam, ketika mereka duduk di beranda belakang rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang, Alex berkata, pelan, "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali berjalan suatu hari nanti, tapi aku mulai merasa lebih hidup." Isna menoleh, matanya penuh harapan.
Itu sudah cukup bagiku. Selama kau berusaha, aku akan ada di sisimu. Alex tersenyum tipis, lalu mengangguk. Terima kasih, Isna. Di tengah dinginnya angin malam, mereka merasakan sesuatu yang hangat, sebuah ikatan yang mulai tumbuh meskipun awalnya mereka tidak berniat untuk saling mencintai. Perjalanan mereka masih panjang, tapi mereka mulai menemukan arti sejati dari dukungan, persahabatan, dan mungkin cinta. Hubungan Isna dan Alex mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang nyata. Mereka bukan lagi dua orang asing yang dipaksa tinggal bersama, melainkan pasangan yang saling mendukung dalam perjalanan menuju pemulihan, baik fisik maupun emosional. Namun, ketika mereka mulai merasa lebih nyaman satu sama lain, dunia luar mulai mengintervensi kehidupan mereka dengan cara yang tidak terduga. Nyonya Anderson, yang awalnya tampak puas dengan pernikahan ini sebagai solusi praktis, mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia sering memperhatikan interaksi antara Isna dan Alex dari kejauhan. Bagaimana Isna membantu Alex dengan fisioterapi, bagaimana mereka tertawa bersama saat menggambar, atau bagaimana Isna duduk di samping Alex di beranda belakang rumah. Ada sesuatu dalam dinamika hubungan mereka yang membuat Nyonya Anderson merasa tidak nyaman. Apakah mereka benar-benar hanya menjalani pernikahan ini demi uang? Gumam Nyonya Anderson suatu pagi, ketika ia melihat Isna membantu Alex bangun dari kursi rodanya. Sarah, saudara Alex yang lebih muda, mendengar komentar ibunya dan langsung menyela dengan nada sinis. Tentu saja tidak, Bu. Jelas-jelas wanita itu sedang mencoba memanfaatkan Alex. Lihat saja cara dia tersenyum padanya. Dia pasti berpura-pura peduli. Nyonya Anderson mengernyit, tidak yakin apakah harus percaya pada anaknya. Namun, keraguan mulai merayap masuk ke pikirannya. Apa kau yakin? Tentu saja aku yakin, balas Sarah tajam. Dia hanya seorang ART. Apa mungkin dia benar-benar peduli pada Alex? Dia hanya ingin mendapatkan keuntungan dari keluarga kita. Komentar Sarah membuat Nyonya Anderson semakin gelisah. Ia mulai mempertanyakan keputusannya untuk mengatur pernikahan ini. Apakah ia telah membuat kesalahan besar? Beberapa hari kemudian, Isna dan Alex diundang untuk makan malam bersama keluarga Anderson yang lengkap. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan seluruh anggota keluarga setelah pernikahan mereka. Isna merasa cemas karena ia tahu bahwa beberapa anggota keluarga, terutama Sarah, tidak menyukainya. Malam itu, ruang makan megah dipenuhi oleh suasana formal yang dingin. Isna duduk di samping Alex, merasa seperti ikan kecil di tengah lautan hiu. Nyonya Anderson duduk di ujung meja, wajahnya datar namun penuh tekanan. Di sisi lain, Sarah duduk dengan senyum licik yang membuat Isna merinding. Jadi Isna, kata Sarah sambil menyeringai, bagaimana rasanya menjadi istri Alex? Apakah kau sudah terbiasa hidup di rumah semewah ini? Isna menelan ludah, mencoba tetap tenang. Aku berusaha menyesuaikan diri, Nona. Oh, tentu saja, balas Sarah, nada suaranya mengejek. Pasti sulit bagi seseorang dari Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup Amerika. Alex, yang mendengar percakapan itu, langsung menoleh ke arah Sarah dengan tatapan tajam. Cukup, Sarah. Sarah tertawa pendek. Kenapa? Aku hanya ingin tahu apakah dia benar-benar cocok untukmu, kakak. Isna merasa darahnya naik ke wajahnya. Ia ingin berkata sesuatu untuk membela diri, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Sebelum ia bisa menjawab, Alex menyela dengan suara dingin. Isna adalah istriku, dan dia pantas dihormati, katanya tegas. Jika kau tidak bisa melakukan itu, lebih baik kau diam. Ruang makan langsung hening. Semua mata tertuju pada Alex, yang biasanya jarang berbicara di depan keluarganya. Nyonya Anderson tampak terkejut, sementara Sarah hanya mendengus kesal. Baiklah, kakak. Seperti biasa, kau selalu membela orang lain, kata Sarah akhirnya, lalu berdiri dan meninggalkan meja. Isna merasa lega, tapi juga bingung. Ia tidak menyangka bahwa Alex akan membela dirinya dengan cara seperti itu. Setelah makan malam selesai, Alex menatap Isna dan berkata, pelan,
Maaf atas semua ini. Isna menggeleng. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah membela aku. Selain keluarga Anderson, teman-teman Alex juga mulai memberikan tekanan. Suatu hari, Alex menerima telepon dari salah satu teman lamanya, Mark, yang ingin bertemu dengannya di sebuah kafe di pusat kota. Alex ragu-ragu, tapi akhirnya ia meminta Isna untuk ikut dengannya. Saat mereka tiba di kafe, Mark langsung menatap Isna dengan pandangan skeptis. Jadi, ini dia? Wanita yang kau nikahi? Alex mengangguk, meskipun wajahnya tampak tegang. Ya, ini Isna. Mark tertawa pendek. Wow, Alex, kau benar-benar jatuh rendah. Menikahi seorang ART? Apa kau tidak takut dia hanya mencari uang? Isna menundukkan kepala, merasa hancur mendengar kata-kata itu. Namun Alex langsung bereaksi. Cukup, Mark. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Mark mengangkat tangannya, pura-pura menyerah. Oke, tapi ingat, ini hanya peringatan. Jangan sampai kau ditipu olehnya. Setelah pertemuan itu, Alex tampak marah. Ia tahu bahwa teman-temannya tidak akan pernah menerima Isna, tapi ia tidak peduli. Baginya, Isna adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Ketika mereka kembali ke rumah, Isna mulai merasa cemas. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu, Alex. Mungkin lebih baik jika aku... Berhenti, potong Alex, tegas. Kau tidak perlu merasa seperti itu. Aku tahu siapa kau, Isna. Aku tahu kau tidak seperti yang mereka katakan. Isna menatap Alex, matanya berkaca-kaca. Terima kasih untuk percaya padaku. Alex mengangguk pelan. Kita berdua tahu bagaimana rasanya dihakimi oleh orang lain, tapi kita tidak perlu membiarkan mereka memengaruhi kita. Di tengah semua tekanan dari luar, Isna dan Alex mulai menyadari bahwa mereka memiliki satu sama lain. Meskipun dunia luar mencoba memisahkan mereka, hubungan mereka justru semakin kuat. Mereka mulai membangun benteng melawan segala bentuk ancaman, karena mereka tahu bahwa mereka dapat menghadapinya bersama-sama. Hari-hari di rumah megah keluarga Anderson semakin terasa berat bagi Isna dan Alex. Tekanan dari luar, baik dari keluarga Anderson maupun teman-teman Alex, mulai mengambil alih suasana yang selama ini mereka bangun bersama. Namun, ujian sebenarnya datang bukan dari orang lain, melainkan dari masalah pribadi yang mendadak muncul dan mengguncang kehidupan mereka. Pagi itu dimulai dengan hening yang tidak biasa. Isna sedang menyiapkan sarapan ketika teleponnya berdering. Setelah melihat nomor yang tidak dikenal, ia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Suara di ujung sana membuat tubuhnya langsung membeku. Ibu Sari kritis, kata suara dokter dari Jakarta. Nada bicaranya datar namun penuh urgensi. Kami membutuhkan biaya tambahan untuk operasi darurat. Jika tidak, kondisinya tidak akan bertahan lama. Isna merasa dunianya runtuh dalam sekejap. Ia menutup telepon dengan gemetar, air mata mulai menggenang di matanya. Semua upayanya untuk menyelamatkan ibunya, termasuk pernikahan ini, ternyata belum cukup. Utang pengobatan ibunya belum sepenuhnya lunas, dan sekarang ia dihadapkan pada situasi yang lebih genting. Alex, yang sedang duduk di kursi rodanya di ruang makan, langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Ia menatap Isna dengan cemas. Ada apa? Kau terlihat pucat. Isna mencoba menenangkan diri, tapi suaranya bergetar saat ia berkata, Ibuku kritis. Dia butuh operasi darurat, tapi aku tidak punya cukup uang. Alex terdiam sejenak, wajahnya dipenuhi emosi campur. Aduk. Ia tahu betapa pentingnya ibu bagi Isna, dan ia juga tahu bahwa Isna telah mengorbankan segalanya demi menyelamatkannya. Tanpa ragu, Alex akhirnya berkata pelan, Berapa banyak yang kau butuhkan? Isna menggeleng cepat. Tidak, Alex. Aku tidak bisa memintamu untuk membantuku lagi. Ini sudah cukup sulit bagimu. Berapa banyak? Ulang Alex kali ini lebih tegas. Isna menundukkan kepala, suaranya nyaris tak terdengar. $50.000. Angka itu membuat Alex terdiam. $50.000 bukanlah jumlah yang kecil, bahkan untuk keluarga Anderson. Namun Alex tidak ingin membiarkan Isna sendirian menghadapi beban ini. Ia tahu bahwa ia memiliki tabungan,
Pribadi yang jarang ia gunakan, uang yang diberikan oleh ibunya sebagai tunjangan bulanan selama bertahun-tahun. Ia tidak pernah benar-benar membutuhkannya, tapi sekarang ia tahu bahwa uang itu bisa menyelamatkan seseorang yang sangat penting baginya. "Aku akan membantu," kata Alex akhirnya. Suaranya mantap meskipun hatinya dipenuhi keraguan. "Aku punya cukup uang di rekeningku." Isna menatap Alex dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kau mau melakukan ini?" Aku tidak pantas menerimanya." Alex tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang jarang terlihat di wajahnya. "Karena kau adalah istriku, Isna. Dan karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang kau cintai." Malam itu, Alex mentransfer uang ke rekening Isna tanpa banyak bicara. Isna berusaha keras untuk tidak menangis, tapi ia tidak bisa menahan rasa bersalah yang memenuhi hatinya. Ia merasa seperti telah memanfaatkan Alex, meskipun ia tahu bahwa pria itu melakukannya dengan sukarela. "Maafkan aku," kata Isna pelan, suaranya bergetar. "Aku tidak tahu harus berbuat apa jika kau tidak membantu." Alex menggeleng pelan. "Kau tidak perlu meminta maaf. Aku tahu bahwa kau tidak akan meminta bantuan jika tidak benar-benar putus asa." Isna menatap Alex dengan penuh rasa syukur. Di tengah semua tekanan yang mereka hadapi, Alex tetap memilih untuk berdiri di sisinya. Untuk pertama kalinya, Isna merasa bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang kewajiban atau utang, tapi tentang persahabatan dan dukungan yang tulus. Namun, keputusan Alex untuk membantu Isna tidak berjalan mulus. Nyonya Anderson, yang mengetahui tentang transaksi itu melalui laporan bank, langsung marah besar. "Apa maksudmu menggunakan uang pribadimu untuk membantu dia?" bentak Nyonya Anderson. Wajahnya memerah karena amarah. "Ini bukan tentang dia, Alex. Ini tentang keluarga kita." Alex menatap ibunya dengan dingin. "Ini juga tentang keluargaku, Bu. Isna adalah istriku. Dan jika aku tidak bisa membantunya, lalu apa artinya pernikahan ini?" Nyonya Anderson terdiam sejenak, tampak terkejut dengan jawaban anaknya. Selama ini, ia menganggap pernikahan Alex dan Isna hanyalah kesepakatan bisnis. Tapi sekarang, ia melihat bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. "Kau tahu bahwa ini akan mengubah segalanya, kan?" katanya pelan, nadanya lebih lembut. Alex mengangguk. "Ya, aku tahu. Dan aku siap untuk itu." Setelah percakapan tegang itu, hubungan antara Isna dan Alex semakin kuat. Isna merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam perjuangannya. Alex di sisi lain merasa bahwa ia akhirnya menemukan tujuan baru dalam hidupnya, membantu seseorang yang membutuhkan, dan melalui itu, ia mulai menemukan makna dalam keberadaannya sendiri. Namun, mereka tahu bahwa ini hanya awal dari tantangan baru. Keluarga Anderson pasti tidak akan mudah menerima perubahan ini. Sarah, misalnya, semakin sinis dan sering melemparkan komentar pedas kepada Isna setiap kali mereka bertemu. "Apa kau pikir kau bisa memanfaatkan keluarga kami seperti ini?" sindir Sarah suatu hari, matanya penuh kemarahan. "Kau hanya seorang ART. Kau tidak pantas berada di sini." Isna tidak menjawab. Ia tahu bahwa Sarah tidak akan pernah menerimanya, tapi ia tidak peduli. Yang penting baginya adalah Alex, dan ia tahu bahwa Alex berada di sisinya. Beberapa minggu setelah keputusan Alex membantu Isna dengan biaya operasi ibunya, suasana di rumah megah keluarga Anderson mulai berubah, meskipun perubahan itu tidak selalu mudah diterima. Namun, bagi Isna dan Alex, ini adalah masa ketika hubungan mereka mulai tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar kewajiban atau kesepakatan bisnis. Perlahan-lahan, cinta mulai bersemi di antara mereka. Pagi-pagi sekali, Isna terbangun oleh suara hujan yang mengetuk jendela. Ia memandangi langit kelabu dari tempat tidur, merasa lega bahwa ibunya akhirnya menjalani operasi dengan sukses. Kabar terakhir dari dokter di Jakarta menyebutkan bahwa kondisi Bu Sari stabil, meskipun masih membutuhkan pemulihan panjang. Isna merasa beban besar telah terangkat dari pundaknya, tapi ia juga menyadari bahwa semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan Alex. Ketika ia turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan, ia menemukan Alex sudah ada di sana, mengenakan jaket tebal,
dan syal di leher. "Sarapanmu sudah siap," katanya pelan, meletakkan piring berisi telur rebus dan roti panggang di meja. Isna tersenyum tipis, lalu duduk di kursi dekat Alex. "Kenapa kau bangun sepagi ini? Kau biasanya tidur lebih lama." Alex mengangkat bahu, senyumnya samar. "Aku ingin membantumu sedikit. Lagi pula, aku tahu kau pasti khawatir soal kabar ibumu." Kata-kata itu membuat Isna merasa hangat di tengah dinginnya pagi. Ia tidak menyangka bahwa Alex begitu perhatian. "Terima kasih," katanya pelan. Suaranya penuh rasa syukur. Alex hanya mengangguk, lalu menambahkan, "Kalau kau butuh apapun lagi, katakan saja padaku." Untuk pertama kalinya, Isna merasakan sesuatu yang berbeda dalam hubungannya dengan Alex. Ada kehangatan yang tulus, sebuah ikatan emosional yang semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa Alex bukan hanya pria yang membantunya secara finansial, tapi juga seseorang yang benar-benar peduli padanya. Hubungan mereka mulai dipenuhi momen-momen spontan yang membuat hari-hari mereka lebih cerah. Suatu sore, ketika mereka sedang beristirahat setelah sesi fisioterapi, Alex tiba-tiba mengusulkan sesuatu yang tidak terduga. "Ayo kita keluar," katanya. Matanya berbinar seperti anak kecil. "Keluar?" ulang Isna, terkejut. "Kemana?" "Ke taman. Aku bosan di rumah terus. Dan aku tahu kau juga butuh udara segar." Isna ragu-ragu sejenak. Ini adalah pertama kalinya Alex ingin meninggalkan rumah sejak kecelakaan itu. "Kau yakin bisa melakukannya?" Alex tersenyum tipis. "Tentu saja, selama kau mau membantuku." Setelah beberapa saat persiapan, mereka akhirnya berangkat ke taman kota yang tidak jauh dari rumah. Alex menggunakan kursi rodanya, sementara Isna mendorongnya pelan-pelan di antara pepohonan dan rerumputan hijau. Udara segar dan sinar matahari yang hangat membuat suasana menjadi lebih ringan. "Ini menyenangkan," kata Alex pelan, matanya memandangi langit biru yang luas. "Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku merasa seperti ini." Isna tersenyum. "Senang rasanya melihatmu bahagia." Alex menoleh, menatap Isna dengan ekspresi yang lebih lembut. "Kau tahu, aku tidak pernah berpikir aku bisa merasa seperti ini lagi. Sejak kecelakaan itu, aku merasa seperti hidupku berhenti. Tapi kau membuatku merasa hidup kembali." Kata-kata itu membuat Isna terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa, tapi matanya berkaca-kaca karena haru. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa hubungan mereka bukan hanya tentang dukungan atau pengorbanan, tapi tentang sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang mungkin bisa disebut cinta. Malam itu, ketika mereka kembali ke rumah, Alex memberikan sesuatu kepada Isna, sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan kertas kado sederhana. "Ini untukmu," katanya pelan. Wajahnya sedikit gugup. Isna menerima kotak itu dengan heran. "Untuk apa ini?" "Buka saja." Di dalam kotak itu, ia menemukan sebuah kalung sederhana, dengan liontin berbentuk bunga kecil. Isna terdiam sesaat, lalu menatap Alex dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kau memberiku ini?" Alex tersenyum tipis. "Karena kau pantas mendapatkannya. Karena kau telah membantuku melihat dunia dengan cara yang berbeda." Isna merasa hatinya dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidak pernah menerima hadiah seperti ini sebelumnya, apalagi dari seseorang yang awalnya tampak begitu dingin dan tertutup. Sekarang ia melihat bahwa Alex memiliki sisi yang lembut, penuh perhatian dan tulus. "Terima kasih," kata Isna pelan, suaranya bergetar. "Ini indah." Alex hanya mengangguk, wajahnya memerah sedikit. "Jangan terlalu banyak berpikir soal itu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku bersyukur kau ada di sisiku." Seiring waktu, Isna dan Alex mulai menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar pernikahan tanpa cinta. Mereka mulai saling merindukan ketika satu sama lain tidak ada di dekat mereka. Mereka mulai mencari alasan untuk menghabiskan waktu bersama, baik itu di ruang tamu, di beranda belakang, atau bahkan di dapur saat Isna memasak. Suatu malam, ketika mereka duduk di beranda belakang rumah,
Menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam, Isna akhirnya berkata pelan, "Aku tidak tahu bagaimana cara mengucapkan ini, tapi aku merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu." Alex menatap Isna, matanya penuh emosi. "Aku juga. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku bisa merasa seperti ini lagi. Kau membuatku merasa seperti manusia yang utuh." Isna tersenyum tipis, lalu menangkap tangan Alex dengan lembut. "Terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku." Alex mengangguk pelan, lalu menambahkan, "Dan terima kasih atas semua yang kau lakukan untukku. Kita mungkin tidak memulai ini dengan cinta, tapi aku pikir kita sedang menuju ke sana." Kata-kata itu membuat Isna merasa hangat di tengah dinginnya malam. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang istimewa, cinta yang tumbuh perlahan-lahan, namun tulus dan mendalam. Cinta yang mulai bersemi antara Isna dan Alex tidak luput dari perhatian keluarga Anderson. Namun, bukannya mendukung hubungan mereka, keluarga itu malah semakin merasa terancam oleh kedekatan pasangan ini. Sarah, saudara Alex yang selalu sinis terhadap Isna, memimpin upaya untuk memisahkan mereka. Sementara Nyonya Anderson, meskipun awalnya ragu-ragu, mulai menunjukkan tanda-tanda ingin menghentikan apa yang ia anggap sebagai pengaruh buruk Isna terhadap Alex. Pagi itu, ketika Isna sedang menyiapkan sarapan di dapur, Sarah masuk dengan langkah-langkah kasar, wajahnya penuh kemarahan. Ia langsung menatap Isna dengan pandangan dingin. "Jadi, kau benar-benar berhasil membuat kakakku jatuh cinta padamu, ya?" sindir Sarah, suaranya menusuk seperti pisau. Isna menoleh, terkejut dengan serangan mendadak itu. "Apa maksudmu?" "Oh, jangan berpura-pura bodoh," balas Sarah tajam. "Kau pikir aku tidak melihat bagaimana dia memandangimu, bagaimana dia membela setiap kata-katamu. Ini semua hanya sandiwara, kan? Kau hanya ingin mendapatkan keuntungan dari keluarga kami." Isna mencoba tetap tenang meskipun hatinya berdebar-debar. "Aku tidak pernah berniat memanfaatkan Alex. Aku peduli padanya." Sarah tertawa keras, sebuah ekspresi yang penuh ejekan. "Peduli? Jangan bercanda. Kau hanya seorang ART. Apa mungkin seseorang sepertimu benar-benar bisa mencintai Alex?" Kata-kata itu menyakitkan, tapi Isna tidak memberikan jawaban. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan Sarah. Wanita itu tidak akan pernah menerimanya, apapun yang ia katakan. Namun, Sarah belum selesai. "Kau tahu, aku sudah bicara dengan ibu. Kami tidak akan membiarkanmu terus menghancurkan keluarga ini." Sebelum Isna bisa menjawab, Alex muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya tegang, matanya tajam menatap Sarah. "Cukup, Sarah. Berhenti mengganggu Isna." Sarah menoleh, tampak terkejut melihat Alex di sana. "Oh, jadi kau juga ada di sisinya sekarang? Apa kau lupa siapa dia, kakak? Dia hanya seorang ART." Alex maju beberapa langkah. Suaranya lebih tegas daripada biasanya. "Dia adalah istriku, Sarah. Dan jika kau tidak bisa menghormati pilihanku, lebih baik kau tinggalkan rumah ini." Sarah terdiam sejenak, tampak marah dan terluka. Namun, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mendengus kesal, lalu meninggalkan dapur dengan langkah-langkah cepat. Setelah insiden itu, Nyonya Anderson memanggil Alex dan Isna ke ruang tamu untuk berbicara. Suasananya tegang. Wanita paruh baya itu duduk di kursi besar dengan wajah muram, sementara Alex dan Isna duduk di sofa di hadapannya. "Aku ingin kita membicarakan sesuatu," kata Nyonya Anderson pelan. Suaranya terdengar lelah. "Aku mendengar banyak hal tentang hubungan kalian belakangan ini, dan aku mulai merasa khawatir." Alex langsung menegakkan tubuhnya, matanya penuh pertanyaan. "Khawatir tentang apa, Bu?" Nyonya Anderson menghela napas panjang. "Awalnya aku pikir pernikahan ini hanyalah solusi praktis. Tapi sekarang, aku melihat ada sesuatu yang lebih dalam di antara kalian. Dan aku tidak yakin apakah itu baik untukmu, Alex." Isna menundukkan kepala, merasa tidak enak. Ia tahu bahwa keluarga Anderson tidak pernah benar-benar menerima dirinya, tapi ia tidak menyangka bahwa hubungan mereka akan menjadi masalah besar seperti ini.
Maksudmu apa, Bu? Tanya Alex. Nada suaranya mulai tajam. Nyonya Anderson menatap Alex dengan tatapan penuh tekanan. Isna, dia bukan bagian dari duniamu, Alex. Dia datang dari latar belakang yang sangat berbeda. Aku khawatir dia hanya akan membawamu lebih jauh dari kehidupan yang seharusnya kau jalani. Alex tersenyum getir, sebuah ekspresi yang jarang terlihat di wajahnya. Dan apa yang seharusnya kulakukan, Bu? Duduk diam di kursi rodaku dan membiarkan hidupku berlalu begitu saja? Itukah yang kau inginkan? Nyonya Anderson terdiam sejenak, tampak terkejut dengan reaksi anaknya. Tentu saja tidak, Alex. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Yang terbaik untukku adalah Isna, balas Alex tegas. Dia satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku, yang tidak pernah memandangku sebagai beban. Dan jika kau tidak bisa menerimanya, maka itu masalahmu, bukan masalahku. Kata-kata itu membuat Nyonya Anderson terdiam. Ia tampak bingung, seperti tidak pernah mengira bahwa Alex akan membela Isna dengan cara seperti itu. Selama ini, ia menganggap pernikahan ini hanya kesepakatan bisnis. Tapi sekarang, ia melihat bahwa ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Setelah percakapan itu, Alex memutuskan untuk mengambil langkah besar. Ia tahu bahwa keluarganya tidak akan mudah menerima Isna, dan ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang keluarga Anderson. Kita harus pindah, kata Alex kepada Isna suatu malam ketika mereka duduk di beranda belakang rumah. Pindah? Ulang Isna, terkejut. Kemana? Ke tempat lain. Tempat yang jauh dari keluargaku. Aku ingin memulai hidup baru bersamamu, tanpa campur tangan mereka. Isna menatap Alex dengan mata berkaca-kaca. Kau yakin? Ini akan sulit. Alex mengangguk mantap. Ya, aku yakin. Aku tidak ingin hidupku diatur oleh orang lain lagi. Aku ingin menjalani hidupku dengan caraku sendiri, bersamamu. Isna tersenyum tipis, lalu menggenggam tangan Alex erat-erat. Baiklah, kalau itu yang kau inginkan, aku akan ikut denganmu. Hari-hari setelah keputusan besar Alex dan Isna untuk pindah dari rumah keluarga Anderson dipenuhi dengan persiapan yang sibuk. Mereka mulai mencari apartemen kecil yang terjangkau di pinggiran kota, jauh dari kemewahan dan tekanan keluarga Anderson. Meskipun langkah ini menjanjikan awal baru yang lebih bebas, ada rasa cemas yang mengendap di hati mereka, terutama Isna. Ia tahu bahwa meninggalkan rumah megah itu berarti meninggalkan segala kenyamanan yang pernah ia kenal, meskipun kenyamanan itu datang dengan harga yang mahal. Namun, sebelum mereka sempat benar-benar melangkah menuju kehidupan baru, sebuah kabar buruk tiba-tiba menghantam mereka seperti badai yang tak terduga. Pagi itu, Isna sedang membersihkan barang-barangnya ketika telepon genggamnya berdering. Ketika ia melihat nomor yang tidak dikenal, jantungnya langsung berdebar kencang. Telepon ini pasti dari dokter atau kerabat di Jakarta, pikirnya dengan gelisah. Halo? Kata Isna pelan. Suaranya bergetar. Di ujung sana, suara seorang wanita, yang tampaknya adalah tetangga Bu Sari terdengar lemah dan penuh kesedihan. Bu Sari, ibumu. Dia sudah tiada. Isna membeku, dunianya runtuh dalam sekejap. Telepon itu terjatuh dari tangannya, dan tubuhnya merosot ke lantai. Air mata mulai mengalir deras tanpa bisa ia kendalikan. Suara-suara di sekitarnya terasa seperti gemuruh samar yang tak berarti apa-apa. Ibunya, wanita yang selama ini ia perjuangkan dengan segala cara, telah pergi untuk selamanya. Alex, yang mendengar suara Isna jatuh, langsung bergegas masuk ke kamarnya. Ketika ia melihat Isna duduk di lantai dengan wajah penuh air mata, ia segera memahami apa yang terjadi. Ibu. Isna akhirnya berhasil berkata. Suaranya tersendat oleh isak tangis. Ibuku. Dia sudah pergi. Alex tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di samping Isna, merangkulnya erat dengan satu tangan, memberikan kekuatan yang ia bisa. Baginya, ini bukan hanya tentang kehilangan seseorang yang dicintai oleh Isna, tapi juga tentang bagaimana ia akan mendukung Isna melewati masa sulit ini. Setelah beberapa saat, Isna mulai bisa mengendalikan emosinya.
Ia tahu bahwa ia harus kembali ke Indonesia untuk mengurus pemakaman ibunya. Namun, ide untuk pulang sendirian terasa begitu berat. Alex, yang melihat keraguan di matanya, langsung mengambil keputusan. "Aku akan ikut denganmu," katanya pelan, suaranya penuh keyakinan. Isna menatap Alex dengan mata berkaca-kaca. "Tapi, kau tidak perlu melakukannya. Ini urusanku." Alex menggeleng pelan. "Ini juga urusanku. Kau adalah istriku, Isna, dan aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian." Isna tidak bisa menahan diri lagi. Ia memeluk Alex erat, merasa bahwa ia tidak akan mampu melewati ini tanpa dukungan pria itu. Mereka segera memesan tiket pesawat ke Jakarta. Perjalanan itu menjadi salah satu momen paling sulit bagi Isna, karena ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak akan pernah melihat ibunya lagi. Namun, keberadaan Alex di sisinya membuat beban itu sedikit lebih ringan. Di desa kecil tempat Isna dibesarkan, suasana pemakaman dipenuhi oleh kesedihan mendalam. Para tetangga dan kerabat datang untuk memberikan penghormatan kepada Bu Sari, wanita yang dikenal sebagai penjahit yang baik hati dan penuh kasih sayang. Isna berdiri di depan makam ibunya, matanya basah oleh air mata. Sementara Alex berdiri di belakangnya, memberikan dukungan diam-diam. Saat malam tiba, Isna dan Alex duduk di beranda rumah kecil yang dulu mereka tinggali bersama Bu Sari. Di bawah sinar bulan yang redup, Isna mulai bercerita tentang kenangan-kenangan indahnya bersama ibunya. "Ibu selalu menyulam baju untukku ketika aku masih kecil," kata Isna pelan, suaranya penuh kerinduan. "Dia bilang bahwa setiap jahitan adalah doa agar aku selalu bahagia." Alex mendengarkan dengan penuh perhatian, matanya penuh empati. "Dia pasti sangat bangga padamu, Isna. Kau telah melakukan segalanya untuknya." Isna tersenyum tipis, tapi senyum itu cepat memudar. "Aku hanya berharap aku bisa melakukannya lebih banyak. Jika saja aku bisa lebih cepat." Alex menggenggam tangan Isna erat-erat. "Kau sudah melakukan yang terbaik. Jangan salahkan dirimu sendiri." Beberapa hari setelah pemakaman, Isna mulai merapikan barang-barang ibunya. Di tengah-tengah tumpukan kain dan benang, ia menemukan sebuah amplop putih yang belum dibuka. Ketika ia membukanya, ia menemukan sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang kasar. "Kau pikir kau bisa memanfaatkan keluarga kami? Kau tidak pantas mendapatkan apapun dari Alex. Tinggalkan dia, atau kau akan menyesal." Isna membeku, jantungnya berdebar kencang. Siapa yang menulis surat ini? Apakah ini ulah Sarah atau anggota keluarga Anderson lainnya? Ketika Alex melihat surat itu, wajahnya langsung berubah tegang. "Ini pasti ulah mereka," katanya dengan nada dingin. "Mereka tidak akan berhenti sampai kita menyerah." Isna menatap Alex dengan cemas. "Apa yang harus kita lakukan?" Alex menghela napas panjang, lalu menatap Isna dengan tatapan tegas. "Kita tidak akan menyerah. Aku sudah memilih hidupku, dan itu bersamamu. Biarkan mereka mencoba apapun yang mereka inginkan. Aku tidak peduli." Meskipun duka cita masih menyelimuti hati Isna, ia mulai merasakan kekuatan baru di dalam dirinya. Keberadaan Alex di sisinya membuatnya sadar bahwa ia tidak sendirian. Selain itu, ia tahu bahwa ibunya pasti ingin melihatnya bahagia, meskipun ia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sebelum mereka kembali ke Amerika, Isna berdiri di depan makam ibunya untuk terakhir kalinya. Ia menundukkan kepala, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, Bu, untuk segalanya. Aku akan terus melanjutkan hidupku, dan aku akan bahagia. Aku janji." Alex berdiri di belakangnya, memberikan pelukan yang hangat dan penuh dukungan. Mereka berdua tahu bahwa tantangan masih menanti di depan, tapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain untuk menghadapinya. Ketegangan yang muncul dari surat ancaman misterius semakin memperkeruh suasana. Meskipun Isna dan Alex telah kembali ke Amerika setelah pemakaman Bu Sari, mereka tidak bisa sepenuhnya melupakan perasaan cemas yang menyelimuti hubungan mereka. Ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong,
Ia datang sebagai pengingat bahwa keluarga Anderson masih memiliki kekuatan untuk mengganggu hidup mereka. Namun, alih-alih menyerah, Alex dan Isna memutuskan untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Mereka tahu bahwa rahasia di balik surat itu harus diungkap sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Suatu malam, ketika mereka sedang duduk di ruang tamu apartemen kecil yang baru mereka sewa, Isna akhirnya membuka percakapan tentang surat itu. "Apa kau benar-benar yakin bahwa ini ulah keluargamu?" Tanyanya pelan. Matanya penuh keraguan. Alex mengangguk mantap. Tidak ada orang lain yang tahu soal situasi kita selain mereka. Ini pasti Sarah atau seseorang yang bekerja untuk ibuku. Isna terdiam sejenak, lalu berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak ingin masalah ini berlarut-larut." Alex tersenyum tipis, sebuah ekspresi yang menunjukkan tekadnya. "Kita akan menghadapinya bersama-sama. Kita akan menemukan siapa yang berada di balik ini, dan kita akan membuat mereka berhenti." Setelah diskusi panjang, mereka memutuskan untuk mengunjungi keluarga Anderson secara diam-diam. Mereka ingin mengonfrontasi Nyonya Anderson dan Sarah secara langsung, meskipun risiko konflik besar sudah pasti ada. Keesokan harinya, Alex dan Isna tiba di rumah megah keluarga Anderson. Ketika mereka masuk, suasana terasa dingin dan tegang. Nyonya Anderson dan Sarah sedang duduk di ruang tamu, tampak terkejut melihat kedatangan mereka. "Kenapa kalian di sini?" tanya Nyonya Anderson. Nada suaranya dingin. Alex maju beberapa langkah, wajahnya tegas. "Kami ingin bicara soal surat ancaman yang dikirimkan kepada Isna." Sarah langsung tertawa pendek, penuh ejekan. "Surat ancaman? Apa maksudmu?" "Jangan pura-pura bodoh," balas Alex tajam. "Kalian pikir kami tidak tahu bahwa ini ulah kalian?" Nyonya Anderson menggeleng pelan, mencoba tampak tenang. "Aku tidak tahu apa-apa soal surat itu, Alex. Jangan menuduh tanpa bukti." Namun, Alex tidak melepaskan pandangan dari Sarah, yang tampak gelisah. "Kalau kau tidak tahu, maka aku yakin seseorang di sini tahu sesuatu." Sarah akhirnya menundukkan kepala, wajahnya memerah karena tekanan. "Baiklah, aku yang melakukannya," katanya tiba-tiba, suaranya penuh kemarahan. "Aku hanya ingin kau sadar bahwa dia tidak pantas berada di sisimu, kakak." Alex tersentak, matanya memancarkan amarah. "Ini bukan urusanmu, Sarah. Isna adalah istriku, dan aku mencintainya. Aku tidak peduli apa pendapatmu tentangnya." Kata-kata itu membuat Sarah terdiam. Ia tidak pernah menduga bahwa Alex akan begitu tegas membela Isna. Nyonya Anderson mencoba menenangkan suasana. "Baiklah, cukup. Sarah, kau harus minta maaf pada Isna." Sarah mendengus kesal, tapi akhirnya ia berkata, "Oh, maaf. Kalau aku sudah berlebihan." Isna hanya mengangguk pelan, meskipun ia merasa bahwa permintaan maaf itu tidak sepenuh hati. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah kecil menuju rekonsiliasi. Setelah konfrontasi itu, Alex memutuskan untuk mengambil langkah lebih jauh. Ia tahu bahwa keluarganya tidak akan mudah menerima Isna, jadi ia memutuskan untuk memotong semua hubungan finansial dengan mereka. Ia menjual saham-saham yang dimilikinya dalam perusahaan keluarga, dan menggunakan uang itu untuk membangun usaha kecil bersama Isna. "Aku ingin kita mandiri," kata Alex suatu pagi, ketika mereka sedang merencanakan masa depan mereka. "Aku tidak ingin terus bergantung pada keluargaku. Kita bisa memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar milik kita." Isna tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. "Aku sangat bangga padamu, Alex. Aku tahu ini tidak mudah." Alex menggenggam tangan Isna erat-erat. "Aku melakukan ini untuk kita. Untuk masa depan kita." Beberapa minggu kemudian, mereka membuka toko kecil yang menjual produk-produk handmade, seperti sulaman dan kerajinan tangan yang Isna pelajari dari ibunya. Usaha ini tidak hanya menjadi cara untuk mencari nafkah, tapi juga cara bagi Isna untuk menghormati kenangan ibunya. Meskipun tantangan masih ada, mereka merasa bahwa mereka akhirnya menemukan jalur hidup mereka sendiri. Mereka tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang keluarga Anderson, tapi sebagai pasangan yang saling mendukung dan saling mencintai. Beberapa bulan setelah keputusan besar mereka untuk memulai hidup baru,
Isna dan Alex mulai merasakan perubahan yang mendalam dalam kehidupan mereka. Toko kecil yang mereka dirikan di pinggiran kota dengan nama Rumah Kita berkembang pesat. Produk handmade yang dijual di toko itu, terinspirasi dari kerajinan tangan Bu Sari, menjadi favorit banyak pelanggan. Tidak hanya membawa penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan mereka, toko ini juga menjadi simbol perjuangan dan cinta yang mereka bangun bersama. Namun, lebih dari sekadar kesuksesan finansial, apa yang paling berharga bagi mereka adalah rasa kebebasan dan kebahagiaan yang mereka temukan di tengah kesederhanaan. Mereka tidak lagi terikat pada kemewahan atau tekanan keluarga Anderson. Hidup mereka sekarang dipenuhi dengan momen-momen kecil, namun bermakna. Momen yang membuat mereka menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari kemewahan, melainkan dari dukungan, pengorbanan, dan pemahaman satu sama lain. Pagi-pagi sekali, Isna sudah sibuk di dapur kecil apartemen mereka, memasak sarapan sederhana. Bau harum roti panggang dan teh jahe mengisi ruangan, menciptakan suasana hangat yang nyaman. Di meja makan, Alex duduk di kursi rodanya, membaca koran pagi sambil tersenyum tipis. "Makanan sudah siap," kata Isna pelan, meletakkan piring di depan Alex. Alex menoleh, matanya berbinar. "Aku bisa menciumnya dari jauh. Seperti biasa, pasti enak." Isna tertawa kecil, lalu duduk di kursi di sebelahnya. "Jangan berlebihan memujiku. Aku hanya mencoba belajar dari ibu." Mereka makan dalam keheningan yang nyaman, sesekali bercanda tentang rencana hari itu. Setelah sarapan, mereka bersiap-siap menuju toko. Toko mereka, meskipun sederhana, telah menjadi tempat yang penuh kehangatan bagi pelanggan. Dindingnya dihiasi oleh sulaman indah dan hasil kerajinan tangan yang unik, semuanya dibuat dengan cinta oleh Isna dan beberapa wanita lokal yang mereka pekerjakan. "Kau tahu," kata Alex suatu sore, ketika mereka sedang merapikan barang-barang di toko, "aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan bahagia seperti ini. Dulu, aku pikir hidupku sudah berakhir setelah kecelakaan itu." Isna menatap Alex dengan lembut. "Tapi lihatlah kita sekarang. Kita berhasil membangun sesuatu yang istimewa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita." Alex tersenyum, lalu menambahkan, "Semua ini karena kau, Isna. Kau yang membuatku percaya bahwa hidup ini masih layak dijalani." Isna merasa hatinya dipenuhi kebahagiaan. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak dimulai dengan mudah, tapi perjalanan panjang yang penuh tantangan telah membawa mereka ke titik ini. Titik di mana mereka benar-benar saling mencintai dan saling membutuhkan. Selain kesuksesan toko mereka, ada satu hal lain yang membuat Isna bangga, kemajuan fisioterapi Alex. Meskipun ia masih menggunakan kursi roda untuk sebagian besar aktivitasnya, ia mulai bisa berdiri selama beberapa detik tanpa bantuan. Ini adalah pencapaian besar baginya, dan Isna selalu ada di sisinya untuk memberikan dukungan. "Lihat, aku bisa melakukannya," seru Alex suatu sore, wajahnya berseri-seri ketika ia berhasil berdiri selama 10 detik tanpa bantuan. Isna bertepuk, tangan riang. "Ini luar biasa, Alex. Aku tahu kau bisa melakukannya." Alex tersenyum, lalu duduk kembali di kursi rodanya. "Aku tidak akan sampai di sini tanpamu, Isna. Kau adalah alasan aku terus berusaha." Mereka berpelukan erat, merasakan kebahagiaan yang tulus. Mereka tahu bahwa perjalanan Alex menuju pemulihan masih panjang, tapi mereka tidak takut menghadapinya selama mereka bersama. Suatu malam ketika mereka duduk di beranda apartemen kecil, mereka menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Isna berkata pelan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan menemukan kebahagiaan seperti ini. Awalnya, aku hanya ingin menyelamatkan ibuku, tapi sekarang aku mendapatkan lebih dari yang pernah kubayangkan." Alex mengangguk pelan, matanya penuh emosi. "Aku juga tidak pernah berpikir bahwa aku akan menemukan seseorang seperti dirimu. Kau mengajarkanku arti sejati dari cinta, dukungan, dan harapan." Isna tersenyum, lalu menangkap tangan Alex dengan lembut. "Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita saling melengkapi. Dan itulah yang membuat kita kuat." Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan malam yang damai. Mereka tahu
bahwa kehidupan tidak akan selalu mudah, tapi mereka juga tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain untuk menghadapi segala tantangan.